Anggale net au dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, salam. Ketemu lagi dengan Ibu Lani di Hai Kids. Wah, adik-adik semua udah siap ya untuk memulai ibadah ini? Baik, mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kami dari semalam hingga pagi hari ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, bahwa kasih Tuhan itu, Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh besar. Kasih-Nya itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya itu begitu indah. Mari kita angkatkan pujian kita. Kasih Yesus indah, oh indah. Mari semuanya bangkit berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah,
indah, oh indah kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah bunga di padang, oh Yesusku. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari pada, oh Yesusku. Kasih Yesus itu luar biasa. Bahkan kasih Yesus itu tidak pernah berubah. Kita angkatkan sekali lagi, masih tetap berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dipersiapkan ya uang persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita, Beri Syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu
kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mempersembahkan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, supaya dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat kedua orang tua kami yang membimbing kami, memberikan kesehatan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru. Sebelumnya, mari kita bernyanyi lagu firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, selamat pagi. Salam hai kids. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan kini saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mendahulunya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ketika hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Engkau menolong kami, mempersiapkan hati kami, meneduhkan suara di sekeliling kami, supaya kami benar-benar hanya mendengar suara Tuhan saja. Selama pemberitaan berlangsung, biarlah kami berkonsentrasi sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, adakah papa mama kalian yang punya kampung halaman jauh di luar Bekasi atau Jakarta? Ada? Mungkin di Semarang, di Jogja, di Solo, di Malang, atau Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan Papua, ada? Iya, yang itu? Di mana papanya? Atau mamanya? Di mana? Tinggal di mana? Oh iya, di Medan. Kalian tahu nggak kalian? Di Medan itu mana? Pulau apa? Ya, betul, Sumatera. Ada lagi yang tinggalnya kampung halaman papa mamanya di daerah lain? Oh, ada. Di mana? Iya. Oke. Di Batu. Batu itu di Jawa Timur ya, adik-adik. Nah, sekarang pernah nggak ya kalian diajak papa atau mama pulang kampung? Oh, ada. Iya. Kalau pulang kampung kita bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa naik kereta yang panjang itu, atau naik kapal laut.
Ya, bagaimana perasaan kalian? Pasti senang kan bertemu keluarga di kampung halaman papa mama kalian? Apalagi kalau nenek atau kakek dan saudara-saudara papa masih banyak yang tinggal di sana. Pasti papa dan mama kalian pun sangat bahagia ketika mereka pulang kampung bisa bertemu dengan keluarga mereka. Nah, perasaan bahagia, sukacita, kembali ke kampung halaman, bertemu dengan saudara-saudara dan keluarga besar, itu juga pernah dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka sudah lama tinggal di luar daerah mereka. Mereka lama tinggal di tempat pembuangan. Bahkan bukan hanya setahun 2 tahun loh. Mereka tinggal selama 70 tahun. Bayangin, 70 tahun tinggal di luar kampung halaman mereka. Itu sangat membuat mereka rindu. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Orang Israel pernah kalah berperang melawan kerajaan Babilonia. Akibatnya, mereka dibawa keluar dari kota-kota asal mereka dan dibuang ke berbagai kota asing. Di sana, mereka harus bekerja sebagai pekerja rodi atau pekerja paksa. 70 tahun lamanya mereka berada di tempat pembuangan. Mereka sangat rindu dengan kota asal mereka di kerajaan Israel maupun di kerajaan Yehuda. Mereka kangen dengan bait Allah yang ada di Yerusalem. Karena sudah lama sekali mereka tidak beribadah di rumah Tuhan. Pada suatu masa, di tahun pertama kepemimpinan Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hatinya sehingga Raja merasa kasihan dengan orang Israel yang sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Raja mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah yang ada di sana. Wah, betapa bahagianya orang Israel. Mereka yang berasal dari pembuangan, mereka akan kembali ke kampung halaman mereka. Bukan hanya karena mereka boleh pulang ke Yerusalem, tapi Raja Kores juga mengeluarkan perintah. Di mana saja orang Israel berada, bila mereka mau pulang ke kampung halamannya, maka tetangganya harus menyumbang sedikit hartanya atau membantu mereka pulang dan membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan tahu orang Israel sudah tidak memiliki harta di tempat pembuangan mereka. Sekarang mereka bisa pulang dengan membawa banyak sekali harta dan sebagian untuk memperbaiki bait Allah. Para imam orang Lewi, orang Yehuda, dan orang suku Benyamin, serta setiap orang yang digerakkan hatinya, segera berkemas mempersiapkan diri untuk kembali ke Yerusalem. Penduduk sekitar mereka membantu mengumpulkan emas, perak, ternak, dan sebagainya dengan sukarela. Bahkan Raja Kores mengeluarkan barang-barang perlengkapan rumah Tuhan yang dulu sekali pernah dirampasnya. Mereka kembali ke kota asal mereka dengan rasa yang haru dan penuh bahagia. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan gambar-gambar ya tentang bangsa Israel yang tinggal di pembuangan. Mengapa ya mereka tinggal di kota-kota pembuangan sekian lamanya? Ya, karena mereka sudah menjauh dari Tuhan. Hidup mereka sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka yang dulunya beribadah kepada Allah Yahweh, mereka yang dulunya beribadah di rumah-rumah ibadah, di bait suci,
lalu mereka melupakan Tuhan. Mereka berubah setia. Mereka tidak lagi mengindahkan peringatan-peringatan para nabi yang mengingatkan mereka supaya tetap hidup taat kepada Allah. Mereka tidak mau dengar. Oleh sebab itu, Tuhan membiarkan mereka. Mereka dibiarkan hidup menurut apa mau mereka. Mereka beribadah kepada dewa-dewa, kepada patung-patung dewa-dewa Baal. Bahkan mereka mau dan rela mempersembahkan anaknya untuk menjadi korban bakaran bagi para dewa-dewa itu. Mereka mengira dewa-dewa itu adalah Allah yang benar. Padahal Allah Yahweh itulah yang benar. Tetapi nasihat dan peringatan para nabi mereka abaikan. Akhirnya ketika musuh mereka datang, mereka diserbu dan Tuhan tidak memberikan pertolongan. Tuhan membiarkan mereka berperang sendiri. Akhirnya mereka kalah. Sebagai bangsa yang kalah, mereka harus ditawan. Akhirnya mereka dibawa dari kampung-kampung mereka. Mereka harus meninggalkan kota-kota mereka, pergi ke daerah pembuangan. Mereka tinggal di sana sebagai bangsa yang asing. Mereka tinggal di sana menjadi pekerja rodi. Pekerja rodi itu nggak enak adik-adik. Mereka harus kerja paksa dan mereka tidak mau menuruti apa yang dikatakan nabi-nabi mereka. Itu akibatnya. Nah, mereka tinggal di tempat pembuangan selama 70 tahun. Di sanalah mereka menyesali apa yang mereka lakukan. Mereka kembali ingat betapa besarnya kasih Allah kepada mereka. Mereka kembali ingat betapa Tuhan memberkati kehidupan mereka di kampung halaman mereka. Mereka bisa leluasa beribadah kepada Allah di bait Allah. Tetapi selama di pembuangan, mereka tidak bisa melakukan itu semua. Mereka menjadi rindu dan mereka menjadi bersedih ketika mengingat kampung halaman mereka. Lalu mereka berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah, kami rindu beribadah kepadamu. Kami rindu beribadah di rumah-Mu yang kudus. Doa-doa mereka bukan hanya setahun, 2 tahun. Setelah 70 tahun, Tuhan mengindahkan doa-doa mereka. Mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Suatu ketika pada masa Raja Kores, Tuhan melembutkan hati Raja Kores, membuka hati Raja Kores untuk mengizinkan bangsa Israel kembali ke kampung halamannya. Bukan hanya itu, Raja Kores juga memberikan kesempatan pada tetangga-tetangganya, bangsa Israel, untuk memberikan sesuatu, memberikan harta benda mereka untuk menjadi bekal bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel ketika tiba di tempat pembuangan, mereka sudah tidak punya harta benda, karena itu ditinggal di kampung halaman mereka. Selama tinggal di tanah pembuangan, mereka hidup miskin, hidup susah. Nah, melalui Raja Kores, Allah mengetuk hati tetangga-tetangga bangsa Israel untuk apa? Memberikan emas, memberikan ternak mereka sebagai bekal bangsa Israel untuk kembali ke kampung halamannya. Di dalam
Alkitab kita, Mazmur 122 ayat yang pertama dikatakan di sana. Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Adik-adik, bangsa Israel sangat bersuka cita ketika mereka diberi kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka akan membangun kembali bait suci yang sudah lama mereka tinggalkan. Mereka rindu saat-saat di mana mereka bisa beribadah dengan leluasa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalian di sini yang masih bisa pergi ke gereja, yang masih bisa pergi beribadah dengan leluasa, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalian harus manfaatkan waktu di mana kalian bisa beribadah, bisa bersekutu dengan Allah. Waktu kalian bisa menyembah Allah dengan bebas, tanpa gangguan. Jangan sia-siakan. Kalian harus merasakan sukacita. Jangan asal datang ke sekolah minggu. Jangan asal datang hanya ketemu teman. Bukan. Tujuannya adalah datang kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi jangan ke sekolah minggu dengan iseng, hanya untuk main-main, tetapi untuk beribadah kepada Tuhan. Manfaatkan waktu beribadah untuk bersungguh-sungguh menyiapkan hati, mendengarkan firman, memuliakan nama Tuhan. Jangan lagi meniru bangsa Israel. Mereka menyesali apa yang mereka lakukan karena meninggalkan Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dengan leluasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena kami hingga saat ini bisa beribadah dengan leluasa. Kami mengucap syukur kepadamu ketika kami beribadah tidak dengan di bawah tekanan, tetapi kami bisa beribadah bersukacita, bergembira dengan leluasa kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dari rumah sudah mempersiapkan hati, karena kami tahu beribadah kepada Tuhan itu hal yang menyenangkan, itu hal yang menyukakan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya sejak kecil kami bersedia untuk dibentuk melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik pertemuan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.